Anak atau si buah hati adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Berbagai cara pengobatan mungkin sudah dilakukan para pasangan suami istri untuk memperoleh si buah hati. Mulai dari pengobatan secara medis maupun alternatif. Tetapi dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun hingga belasan tahun, si buah hati tak kunjung hadir. Bagi pasangan suami istri yang ingin atau mendambakan momongan atau si buah hati, kini tidak perlu cemas atau khawatir. Silahkan pasangan suami istri untuk memeriksakan diri ke laboratorium untuk uji torch, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Kemungkinan besar pasangan suami istri tersebut mengidap penyakit torch, di mana torch dapat mengakibatkan sulit hamil, gagal hamil, keguguran, janin tidak berkembang, dan menyerang syaraf mata, otak, dan gerak. Torch dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, bahkan bayi sekalipun. Bagi penderita penyakit torch, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes, tidak perlu cemas. Saat ini telah hadir Klinik Aquatreat Terapi Indonesia. Torch dapat disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan insyaallah mudah-mudahan mendapatkan pengetahuan sehingga memberikan solusi kepada Bapak semua. Kita membahas tentang TORCH. Apa itu TORCH? TORCH adalah gabungan beberapa penyakit yang terdiri pada toksoplasmosis, rubella, CMV, dan herpes. Ibu sering mendengar tentang virus kucing. Virus kucing ini ditujukan pada toksoplasmosis karena ibu gagal hamil, gugur, tidak berkembang, hamil anggur, bahkan lahir cacat. Dikatakan kena virus kucing. Ya. Virus kucing untuk toksoplasmosis tentu tidak pas karena toksoplasmosis adalah parasit atau protozoa, bukan virus. Nah, toksoplasmosis ini ditularkan melalui binatang kesayangan dan binatang ternak. Binatang ternak itu ada sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam. Sementara kesayang itu kucing, anjing, kelinci, kemudian burung. Nah, dari sekian banyak binatang tadi, toksoplasmosis ditemukan lebih dari 70% terdapat pada kucing, sehingga dikatakan virus kucing tadi. Nah, dia hidup dalam usus kucing, maka dia berkembang di sana sehingga akan keluar melalui kotorannya. Nah, ketika si kucing buang kotoran akan ikut juga itu oositnya, telur-telurnya, sehingga nempel pada tanah, pada pasir, kemudian pada daun-daunan, pada rumput-rumputan, sehingga ketika ada ternak lain seperti sapi, kerbau, kambing, domba makan daun atau makan rumput-rumputan, maka dia pun akan masuk ke dalam tubuh hewan tadi sehingga berkembang, beranak pinak. Ketika hewan itu siap dijual atau dipotong, maka bawa ke rumah potong hewan, dipotong, kemudian dijajakan di pasar. Mungkin ibu beli daging lebih banyak dari biasanya karena ada hajatan, ada pesta, kemudian ibu cincang daging, lupa cuci tangan, ada makan sebelahnya, dia ambil makanan, kemudian itu akan masuk ke dalam tubuh ibu, sehingga berkembang dalam tubuh ibu, beranak pinak, setahun 2 tahun, kemudian ibu nikah, kemudian ibu hamil. Nah, di situ mulai beraksi adanya flek, kemudian ibu gugur sebulan, ada gugur 2 bulan, ada yang tidak berkembang, ada hamil anggur, hamil luar kandungan, prematur, atau meninggal. Nah, diakhiri dengan lahir cacat. Nah, lahir cacat tidak dua, ada cacat fisik dan non fisik. Ada cacat fisik ketika lahir, besar kepalanya, namanya hidrosepalus, cair otak yang berlebihan yang mendesak tulang tengkorak sehingga besar dan membesar. Ya, ketika dilakukan penanganan sangat bagus sekali sama dokter kita, dialirkan ya pakai selang, operasi alirkan ke usus. Nah, cuman masyarakat awam taunya itu sudah sembuh. Ya. Itu tidak sembuh, itu hanya suatu tindakan saja, mengalirkan cairan otak ke tubuh sehingga tidak besar. Sementara virus dan parasit masih ada dalam tubuh ibu dan anak, sehingga dia nyerang pada mata, kemudian terjadilah kebutaan, kemudian kejang-kejang dan kelumpuhan. Nah, kemudian TORCH juga dapat menyebabkan mikrosefalus, pengecilan kepala, kemudian diensefalus, tulang tengkorak lunak, kemudian ompalokel, ususnya terburai, minimal bibir sumbing. Nah, kemudian buat toksoplasmosis rubella CMV pun ada cacat non fisik pas lahir tidak masalah.
Ketika lahir sebulan, 2 bulan, oke, tidak masalah. Tetapi ketika 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan, kok anak saya belum bisa apa-apa, belum bisa tengkurap, belum bisa berbaring. Kok anak saya matanya tidak respon, ternyata anak kita terjadi kebutaan. Atau umur setahun sehat, bagus. 2 tahun sehat, 3 tahun, lari sana, lari sini, dipanggil pun tidak natap mata. Ternyata anak kita autis. Lepas dari autis, 3 tahun, 4 tahun mukanya berubah, mongoloid, Down syndrome. Kemudian terjadi kejang-kejang epilepsi. Nah, minimal ini nyerang pada mata. Bapak ibu bisa lihat di lapangan, ketika melihat anak-anak baru TK, SD, kecamatan minus sekian, silinder sekian, sementara kita mendengarnya itu karena terlalu dekat nonton TV atau baca kurang cahaya. Itu bukan karena TV dan itu bukan cahaya, itu karena adanya infeksi Toxo-Rubella CMV sehingga terjadi kerusakan dan bisa mengancam kebutaan. Untuk mengetahui adanya virus ini dan parasit ini mutlak dengan uji lab, dengan uji TORS namanya, Toxo-Rubella CMV herpes, HSP1 dan HSP2, IgG dan IgM.